Sekarang kita perjalanan ke Radar Banten karena ini jadwal latihan futsal. Di Radar Banten nanti kita akan coba buat konten tentang variasi latihan futsal. Maksudnya variasi latihan passing dalam cabang olahraga futsal. Sedikit bocoran aja, variasi latihan yang akan nanti dipelajari tentang passing ini ada 10 jenis. Jadi variasi latihan ini penting karena ketika kita latihan futsal tapi cara passingnya atau jenis latihan passingnya hanya satu jenis, itu akan mengakibatkan timbulnya kejenuhan dan akhirnya kita akan bosan untuk latihan futsal. Mungkin main futsalnya sih nggak bosan ya, cuma latihannya jadi membosankan gitu. Akhirnya kita males buat latihan. Jadi semoga dengan konten yang akan nanti dibuat 10 jenis atau 10 variasi latihan passing dalam futsal ini bisa memotivasi teman-teman semua pecinta futsal untuk lebih meningkatkan lagi motivasi dalam latihan futsal gitu. Karena hasil itu ya gimana proses kita gitu. Hasil nggak akan pernah proses nggak akan pernah mengkhianati hasil gitu. Jadi kalau proses kita bagus, hasilnya pasti bagus. Setuju nggak? Iya. Kalau proses kita nggak bagus, otomatis ya nggak bagus juga lah gitu kan. Dan Pak, ini untuk pecinta futsal nanti pantengin terus ya, atau standby di channel YouTube saya di Serang Sport Channel. Di situ saya akan coba membahas konten-konten atau video yang bermanfaat yang mengedukasi tentang olahraga, seputar olahraga, jenis-jenis olahraga yang bisa dipelajari, nggak cuma tentang futsal. Ada renang, basket, voli, bulu tangkis, lalu ada olahraga tradisional juga, hadang. Hadang itu dulu biasa disebut gobak sodor. Gobak sodor mungkin gaya permainannya nggak jauh beda, cuma memang ada beberapa aturan dan cara bermain yang dimodifikasi ke gaya yang modern, ke gaya yang sekarang gitu, nggak konvensional lagi gitu. Bahkan di hadang atau gobak sodor ini sudah ada liganya, bahkan ini akan sampai ke go internasional. Jadi negara-negara tetangga juga bisa memainkan hadang. Ini kita patut bangga ya, karena olahraga tradisional tapi bisa mendunia gitu. Kita harus bangga sebagai warga Indonesia. Kembali lagi untuk bocoran kali ini. Di sini nanti ada 10 jenis dan salah satunya adalah passing yang dikombinasi dengan shooting. Maksud shooting di sini adalah kita mencetak gol gitu ke gawang lawan. Karena memang ketika passing aja tanpa tujuan untuk mencetak gol, sepertinya akan kesulitan juga untuk bermain. Bahkan akan lebih sulit lagi jika kita bisa mencetak gol tapi tidak bisa passing. Akhirnya akan sia-sia semua prosesnya gitu.
Jadi bisa passing, nggak bisa shooting, kita masih bisa main futsal. Bisa passing, nggak bisa dribbling, kita masih bisa main futsal. Tapi kalau kita bisa shooting tapi nggak bisa passing, otomatis kita nggak akan bisa maksimal mainnya gitu loh. Ketika harus ngoper ke teman, kita oper, bolanya kerebut. Akhirnya apa? Udahlah si A jangan dioper lagi, dia ngopernya salah-salan. Itu sering sih terjadi. Walaupun itu sifatnya nggak baik kayak gitu. Kalau di futsal kan nggak masalah baik dan tidak baik ya. Karena ketika kita main lawannya atau temennya tidak bisa mensupport atau tidak bisa mengimbangi, akhirnya kan kita malas sendiri gitu mainnya. Bohong kalau misalkan kitanya bisa, teman kitanya belum bisa, itu ada perasaan pasti muncul, ya kok kayak gitu sih gitu, pastinya nggak bisa, padahal kan bolanya gampang gitu. Hal itu terjadi karena kita tidak latihan. Nah, dari sekarang ini ada program latihan. Ini akan dibuat kontennya, videonya. Ya mudah-mudahan nanti bisa mengedukasi teman-teman yang cinta futsal, yang senang futsal. Jadi tahu tips dan trik bagaimana cara passing yang baik dan benar, sehingga nanti bisa menjadi passing yang berkualitas, sehingga kita nanti selalu ditunggu-tunggu mainnya gitu. Bahkan ketika kita nggak datang, itu jadi alasan timnya, kalah. Nggak ada si A nih, nggak ada si B nih, jadi kalah gitu. Kalau ada si A pasti menang gitu. Jadi jangan sampai kita main futsal itu adanya kita dan nggak adanya kita itu dianggap sama saja gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Itu sakit sih enggak, cuma ya nyelekit ya. Jadi situasinya lah biarin aja si A adanya dia juga sama aja, nggak ngaruh sama tim. Nah itu kita latihan untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jadi kita main futsal tuh emang ditunggu gitu, semua sama-sama nunggu, bukan ngerasa jadi bintang ya, tapi memang futsal itu permainan tim gitu. Sekarang kalau kemampuan individunya tidak bisa mensupport untuk tim, susah juga gitu. Jawaban permainan tim semuanya dasar dari individu dulu. Kalau individunya kitanya nih passing aja nggak bisa, gimana mau main tim gitu kan? Dasarnya aja kita nggak mampu, gimana mau main tim gitu. Makanya nanti terus pantengin video tentang variasi latihan passing dalam futsal, karena nanti bisa memberikan gambaran, bisa memberikan pandangan, sehingga teman-teman ini bisa tahu bagaimana sih cara passing yang baik dan benar, sehingga menjadi passing yang berkualitas gitu. Sekarang kalau misalkan pada tahap sekali, 2 kali, 3 kali latihan kalian udah ngilang, kalian udah bosan, kalian udah jenuh, kalian udah nyerah, ya udah jangan berharap kalian bisa futsal gitu. Karena olahraga ini adalah olahraga yang kategorinya harus dilakukan secara kontinu, berterus-terus, berkesinambungan, jadi rutin. Karena kalau misalkan datang pas sparring, pas tanding, ya mohon maaf aja, mungkin kalau kita ngomong kasar akan jadi beban gitu, beban tim. Kenapa beban tim? Karena ketika tim ini sudah klop, 3 orang sudah klop, tapi yang satu ini jarang latihan, otomatis chemistry-nya nggak akan kebentuk, dan akhirnya tingkat pengertiannya jadi rendah, kepekaannya jadi rendah gitu loh. Asik, pekanya rendah. Iya bener ya, pantas jomblo aja. Ya maksud tingkat peka rendah ini, kita nggak tahu permintaan temennya dengan isyarat itu. Jadi kalau kita udah sering latihan kan, dengan lirikan mata aja itu sudah memberikan sinyal. Contoh ya, ketika lirikan mata kiri gitu, nah seperti itu artinya kan minta bola, misalkan karena sudah sama-sama paham, minta bola ke kiri, dikasih ke kiri. Sedangkan kita kasih sinyal ke teman atau rekan kita yang jumlah latihannya aja sedikit gitu, nggak pernah gabung sama tim. Ketika dikasih sinyal bukan yang ngerti, tapi malah salah pengertian. Nah ini yang menimbulkan
tim ini tidak kompak dan akhirnya kekalahan yang diterima. Ini banyak sekali kejadian di tim-tim futsal di Indonesia, khususnya di kota Serang ya. Masih sering terjadi. Jadi antusias main futsalnya itu ketika main sparring, tanding di situ. Akan tetapi antusias untuk latihannya masih sedikit, masih kecil gitu. Jadi berpikirnya masih, wah sekarang saya sudah bisa tanpa latihan pun saya pasti masih bisa konsisten gitu. Ternyata tidak. Perlahan demi perlahan, lambat laun, akhirnya yang tadinya bisa, yang sudah punya kemampuan karena jarang diasah, mulai terbalap, mulai tersalip oleh pemain-pemain yang masih rajin mengasah dirinya, mengasah kemampuannya. Akhirnya apa? Ya akhirnya mulai tertinggal gitu. Jadi jangan sampai yang tadinya startnya sudah bagus dengan jumlah latihan yang bagus, merasa sudah bisa, stop latihan dan akhirnya terkejar oleh temannya. Bahkan bisa dibalap gitu loh. Tadinya dia tim inti, masuk ke SWAT inti, kesalip sama tim tadinya cadangan gitu. Tukar posisi, tim inti jadi cadangan, tim cadangan jadi inti gitu. Kalau tim cadangan jadi inti itu mungkin suatu kebanggaan lah. Karena pencapaiannya adalah dari bawah, grafiknya ke atas. Jadi kalau kurvanya itu mengerucut ke atas gitu. Nah, tapi kalau dari tim inti ditaruh di tim cadangan, itu mungkin ada perasaan mungkin satu nggak terima, yang kedua malu, yang ketiga ya kesel lah intinya kan. Akhirnya apa? Udahlah saya nggak mau main di tim itu, saya udah nggak kepake, gitu bahasanya kan. Itu jangan sampai terjadi. Karena jangankan yang nggak latihan, yang latihan aja itu masih ada kurangnya. Kalau kita analogikan dengan bendanya ini ya pisau, setajam apapun pisau atau pedang ya, setajam apapun benda itu, ketika sudah jarang diasah, yang tadinya bisa membelah pohon gitu kan, bisa membelah benang aja segitu bisa terbelah gitu kan, jadi dua bagian. Sekarang karena jarang diasah itu pedang atau pisaunya, akhirnya kemampuan dari pedang pisau itu menjadi tumpul. Itu sama persis dengan kemampuan pemain futsal. Kalau jarang diasah lagi, feeling untuk mencetak gol itu jadi hilang gitu. Yang tadinya tanpa melihat gawang aja kita sudah bisa memprediksi bahwa wah di sini di belakang nih dengan jarak sekian ini kiper, berarti sebelah kanan kosong, tembak gol. Jadi tanpa melihat, terima bola syuting. Itu karena proses latihan. Akan tetapi karena jumlah latihan kita berkurang, kita malas-malasan, kita cuma datang pas tanding, pas sparring, ya yang seperti itu tidak harus dipertanyakan, kok saya jadi nggak bisa futsal gitu. Bukan nggak bisa, tapi feelingnya sudah mulai melemah gitu, meluntur. Mungkin teknik dasarnya tidak hilang, passing masih bisa, tapi kemampuan untuk mengambil keputusan, kemampuan untuk hal-hal yang kategori harus mengambil tindakan cepat dalam futsal akhirnya bisa kacau gitu, tidak fokus. Dan kita sudah sampai di Radar Banten ya. Jadi intinya itu untuk proses latihan harus lebih semangat lagi. Jumlah latihan mempengaruhi hasil yang nanti kalian peroleh. Oke futsal lovers, cukup untuk bincang-bincang kita dalam perjalanan kali ini. Cukup sekian ya. Kita sudah sampai. Ya ini dia Radar Banten. Tonton di Serang Sport Channel. Olahraga nih Wong Serang. Daripada kosong itu juga. Datang yang nggak ada yang nggak datang itu tuh ngapain? Intinya ini mereka ketemu. Untuk hari ini coach mau kasih materinya fokus di passing. Jadi nanti coach kasih variasi latihan passingnya. Karena jika kita latihan passing itu banyak jenuhnya.
Jadi kalau jenuh itu kan kita bosan, apa sih latihan tapi bosan amat gitu. Jadi kita kasih 10 variasinya, nanti kita coba praktekin. Jadi nanti kalian bisa coba di rumah, nggak cuma di tempat latihan gitu. Ini ada temen nih 5 orang rumah deketan, dan sekalian latihan pasingan. Kalau latihan sendiri mah, kalau bosan karena futsal itu 80%-nya dari passing. Satu orang pemain bisa passing, nggak bisa shooting, tetap masih bisa main futsal. Bisa passing, nggak bisa cetak gol, masih bisa main futsal. Bisa passing, nggak bisa dribbling nih, bola nggak bisa. Bisa bola dribbling, bola jauh, gagal. Tapi bisa passing, masih bisa main futsal. Karena orang bisa cetak gol, bisa shooting, tapi nggak bisa passing, kemungkinan main futsalnya nggak bakal kepake. Susah dipakai. Kenapa? Karena permainan tim, building dari bawahnya, membangun serangan dari bawahnya itu kan harus dari passing. Nggak mungkin harus shooting. Sekarang passingnya nggak becus, nggak bakal bisa main secara tim. Itu maksudnya. Jadi kalau ketika main passingnya udah bisa, teknik dasarnya dapat, pasti bisa main futsalnya. Maksud teknik passing itu yang gimana yang benar? Kalian sudah tahu kemampuan kalian, prediksi kalian. Jadi ketika kalian passing, itu udah kemampuan kalian. Wah, itu kenapa gue setiap latihan passing itu diutamain? Karena ketika latihan passingnya kalau udah nggak bisa, kalian nggak akan bisa naik level. Kalian nggak bisa high level gitu. Naik levelnya nggak akan bisa. Naik kelasnya nggak akan bisa. Kalau kan kualitas passingnya masih ecek-ecek. Langsung tahan dulu aja, kontrol. Satu din. Di sini di. Oke, untuk variasi latihan passing pertama ini kita lakukan namanya passing berantai. Jadi passing berantai ini kita setelah passing, teman yang di sana itu kontrol bola, lalu passing lagi ke teman yang di belakang. Jadi yang kita setelah passing move ke belakangnya, majuan bud. Nah ya. Jadi nanti setelah passing kita move ke belakang, antri, ya. Setelah passing antri, teman yang terima tadi passing lagi ke teman yang di belakang sudah siap. Lalu setelah passing move, setelah passing selalu bergerak pindah, siap. Mulai ya. Good, pindah, good. Nah, good, positif, nice. Oke, go. Yang cowok ini 1, 2, 3, 4. Oke. Kiper juga kita akan passing. Jadi gol tapi dari kiri kiri bawah. Nah, dari kiri Adin. Kiri Dani, dari kiri larinya aja. Nice. Oke. Coba. Bagus, move. Kalau boleh yang enak ganti. Kita yang cewek sekarang. Good. Nice, move. Yakin. Oke. Lihatin sih. Oke, good. Kontrol, stop. Nih, untuk kontrol, ini untuk terima bola, walaupun sepele tapi ini penting. Jadi kontrol, ini harus ada penyesuaian. Jadi ketika kontrol bola,
jangan sampai bolanya berhenti. Jadi usahakan bola itu diarahkan ke depan sekitar 1 langkah dari kaki, jadi kita bisa bergerak langsung passing. Oke, contohnya seperti ini. Ayo naik. Nah, jadi bola itu yang benar, kalau ini yang salah. Oke. Ini salah, karena ini disebut stopping ball. Kita butuhnya controlling ball. Controlling ball itu adalah kita mengontrol bola, bukan kita yang dikontrol bola. Jelas ya? Nah, oke. Kita pasti Oke, good. Oke. Passingnya enggak oke good. Dika, Din. Oke dan. Oke, good. Nah, yang penting bola masih kontrol. Jangan sampai kejauhan tuh tidak bisa pakai tangan. Bukan masalah tentang ini. Tinggal main feeling, sekarang main di feeling. Jangan sampai nyasar bolanya. Nah, enak. Bolanya enak. Kalau alasan bolanya masih kacau, berarti bolanya. Iya. Nah, ini passing. Oke, stop dulu, stop. Bot, balik bot. Oke. Untuk passing berkualitas kita harus mempertimbangkan target. Jadi kita harus melirik dulu sebelum passing. Ini pembiasaan kadang kita lewatkan ya. Jadi sebelum passing itu kita harus sedikit tunduk lagi. Karena tanpa kita melirik, kita nggak tahu situasi perubahan teman sekarang movingnya kemana gitu. Jelas ya. Jadi ketika terima bola, lirik ini nerima bola nih, terus lirik sedikit, baru lihat bola lagi passing. Kita ulangi, ya, oke. Terima, lirik, passing. Jelas ya? Semua jelas ya? Ya, kita coba lirik dulu. Jadi harus ada lirikan ya. Ya, jalan. Lirik temennya, good. Lirik, good. Lirik, nice. Lirik, good. Cerdas, lirikan, good. Tajam lirikannya mah boleh. Nah, jadi akurasinya bagus. Lirik, mantap. Lirik, cerdas. Kelihatan kayak pro-nya gitu loh. Good. Lirik. Nah. Lirik kan. Nice, dapat sama nih, Din. Lirik. Telat jadinya. Nah, enak kan nih, good, asik. Lirik bot. Oke. Nah. Terus. Oke, cukup, stop. Nah, kemarin nggak langsung game, bisa latihan passingan dulu. Kita sekarang pakai 3 orang, maksudnya 3 titik. Ini 1, tengah 1, sana 1. Jadi mainnya garis semua ujung. Garis. Baik, ini dicontohin dulu. 1 orang, G, setengah G. Stop, agak pinggir. Bukan di jalur passing ya, pinggir. Ini di titik. Oke, cukup. Baik. Dari sini pemain yang tadi terima bola langsung melakukan turning. Turning itu balik badan dengan menguasai bola. Jelas ya? Turning passing ke sana. Turning ke sana, terus minta bola dari sana bypass, balikin, lalu langsung yang dari sini kan tadi jadi posisi kita selalu itu ya, pelan-pelan ya. Ini passing nih. Jadi turning, balik. Good, passing. Nah,
balikin dulu, balikin, naik, passingnya, stop, nah. Posisi awal kan dari sini, passing ke inti, jadi nih, yang ini move nih, kanan, balikin ke inti, nanti, jadi sini kayak passing, balik turning, good, minta, good. Oke, nice. Paham ya? Good, dapat. Oke, cukup. Kita mulai. Balikin terus. Balik kaki kiri. Kiri turun. Control dik, good. G, W. Passing lagi, good. Passing kiwit. Minta lagi, wait. Passing lagi. Good. Minta. Back pak. Good. Turning, nice. Minta, good. Kasih lagi. Nice. Putar. Nice. Gi, gak enak amat kayaknya, Gi. Nice. Dapat duit. Oke, good, Bul. Ong, yang enak, Ong. Muternya. Iya, ada nyelau mah. Balikin, kasih. Nah, turning. Balikin, kasih. Turning. Balikin lagi, kasih. Mulai enak nih. Balikin, jangan balikan. Kasih. Turning. Oke, balikin, kasih, balikin lo, sini, good job. Enak sih kalau pada ini, ini nyikir. Passing. Enakin, Gi. Enakin, dong. Oke, good. Balikin, kasih. Pas balikan. Gi, muter sebelah kiri, kanan, Gi. Balikin, kasih. Pada momen ini yang terpenting adalah kita support, ya. Passing di, turning nih, passing, support. Good. Karena kalau diam, stop. Kalau misalkan kita diam, kemungkinan lawan buat mengejar tinggi. Karena dia nerima bola. Minimalnya kita ada pergerakan yang mempengaruhi lawan, jadi lawan itu minimal kita jadi shadow-nya, bayangan. Jadi lawan ketutupan. Jadi ketika kita back pass, lawan kita yang ngalangin, dia bebas. Jelas ya? Dan biasa seperti pertandingan. Coba lagi ya. Siapa? Minta. Nih, itu. Go. Mainnya simpel, passing, mundur, passing lagi, temennya mundur lagi.
Jadi mainnya simple, setelah passing dikontrol oleh temannya, kita ikut kejar, temen yang tadi kontrol mundur, kita passing lagi. Jelas ya? Mundur, terus yang lari. Nah, benar. Gol. Oh benar. Dorong. Stop. Ya. Cuma nerima. Oh, nerima doang. Coba sini. Nah, gitu doang. Jelas ya? Jelas. Oke, yuk. Awal ya. Ini cewek belum? Nah, Adi. Adi. Sorry. Oke ya. Simpel kan? Tapi stop. Oke. Dari sini passing ke Marlina cuma stopping. Jadi ketika setelah passing, Marlina mundur. Jelas ya? Siap? Jalan. Mundur, stop, mundur. Mundur aja. Nah. Stop. Tinggalin. Good. Stop. Tinggalin. Stop. Dua ini ke belakang. Nanti dorong siapa aja. Ini kan ganjil. Boleh nanti contoh sekarang Mas Iman sama si Roman nanti mah belum tentu gitu kan. Ya ya. Siap? Ya siap. Duaan dulu berhadapan. Nah. Pasti. Terima mundur Noy. Mundur. Ya. Terus sih. Mundur. Nah, enak. Oh. Kalian berdua. Pilih. Jauh nanti kangen. Stop untuk pilihnya biar sama-sama satu titik. Ketika dikontrol itu nggak harus sampai didorong lagi gitu. Terima pasti. Terima. Tinggalin. Terima. Good. Lanjut. Good. Enak ya. Oke lanjut. Jadi setelah passing, ini temennya diterima nih, bukan didorong tapi didiamkan. Dia di stopping. Kalau ini di stop bukan dikontrol, stop baru mundur. Jadi lebih jadi chemistry lebih dapat gitu ya. Oke, doan. Jadi menit. Jogi. Nah. Yuk, jalan. Oke, good. Oke, ini udah ngejagain dulu tuh. Bagus. Jalin, nganterin. Kenapa? Oke, good. Yo, udah bagus. Yuk terus. Stop aja. Stop. Oke, good. Mundur. Stop. Mundur. Baik, untuk variasi yang selanjutnya kita akan melakukan passing square atau persegi. Jadi ketika terima bola kita sudah tahu arahnya kemana gitu. Jadi sudah ada arusnya. Jadi ketika terima itu harus dikontrolin bu. Kalau tadi kan latihan yang passing mundur itu di stopping. Kalau kita sekarang controlling. Jadi bola ini harus sudah diarahkan sesuai dengan keinginan kita. Ketika bola ini ingin diarahkan kanan, kita ingin passing kanan, otomatis bola sudah ada di kanan dalam satu touch atau one touch tadi. Sentuhan pertama bola sudah diarahkan ke target, arah target dulu, baru nanti di push di passing. Oke, kita mulai ya.
dari terima bola nih, terima bola, dari Faranet, bukan terima. Nah, sentuhan pertama ini yang penting, jelas ya. Sentuhan pertama itu harus diarahkan sesuai dengan mau kemana bolanya. Karena ini sepertiga detik kita menang satu langkah dari lawan. Tinggal bolanya aja dia. Lawan bisa dua langkah. Jadi kita tutup langsung ambil bolanya. Tapi ketika kita bergerak, lawan ini pasti situasinya dia belum siap. Sedangkan kita sudah siap, karena kita satu langkah di atas lawan gitu. Jadi lebih cepat dari lawan. Oke. Stop. Pasti. Nice. Ya. Oke, jelas ya. Good. Kita ulangi. Go. Stop. Move. Good move. Oke. Ini bola passing ini. Lihat ini. Nice. Good. Oke, good. Makin. Terakhir ke kanan. Go. Itu deh. Nice, noise. Kanan, good. Kiri, dapat. Kananin dong. Tarik ke kanan. Nah. Ini udah bisa tuh. Nah, Oma bisa. Mina bisa. Tuh, nah bisa. Oh, bisa. Kanan aja di sini. Semakin kalian lama nih semakin capek, konsentrasi berkurang. Tingkatin. Nice. Kontrol good. Kontrol. Aman good, sik. Bagus. Oke, parah. Oke. Nice. Controlling. Good. Nah. Baik, untuk masih tentang passingnya model skor atau persegi, cuma perbedaannya sekarang kita ada passing dan supportnya. Jadi setelah passing, support langsung minta bola di back pass, langsung di push ke diagonal, mainnya jauh. Jadi setelah itu perubahannya sama, muternya satu arah. Cuma tadi penambahannya adalah di supportnya, kita dikasih support. Jelas ya, kita mulai. Kayak siap, Oke, ini setelah passing. Oke, good nih, yang setelah passing ini support nih. Adik Pak. Good. Boleh dua kali. Dapat passing lirik. Adik yang minta. Stop. Oh, clear. Lirik, ya. Lirik, good. Lirik. Langsung minta bola. Yang laki-laki tetap fokus. Yang perempuan ya. Jadi ketika habis passing, ini yang habis passing jangan diem. Kebanyakan kita salahnya di futsal ya, khususnya di Serang. Ketika passing nih, kita jadi mandor. Oi, lari. Harusnya ketika setelah passing good. Tadi support, passing, nih support minta. Good. Habis minta, kasihnya diagonal. Jauh terima. Nah, yang udah back pass udah apa ya, pergerakannya seperti mau lompat pelan-pelan, ancang-ancang, nunggu dipakai baru minta. Jadi yang habis tadi back pass jangan langsung sprint. Jelas ya, nunggu dulu
nunggu ketika bola ini dipasing dari temennya nih. Tak nunggu. Nah, berlari. Passing. Nunggu. Paham yang cewek ini? Paham ya? Baik, selanjutnya masih dengan materi passing di pola square atau persegi. Hanya saja perubahan move-nya yang tadinya lurus kita berubah ke diagonal. Tapi jalur bolanya masih sama, jalur bolanya masih satu arah. Tapi perubahan moving-nya, perubahan tepatnya itu diagonal atau silang. Jelas ya? Kita coba. Oke, untuk yang selanjutnya nih, di bola di. Ya, thank you ya. Perbedaannya adalah move-nya. Kalau tadi move-nya support ke depan, kali ini kita langsung diagonal. Jelas ya? Nih. Dan cewek perhatikan. Setelah passing, larinya bukan ke depan, tapi langsung ke bagian tempat budi. Ini. Jelas ya? Selalu. Budi kan fokus menerima bola. Yang ini fokus nyampe. Fokusnya mau setelah bola ke apa, mau setelah bola ke apa, yang penting nyampe. Cuma beda tempat. Pasti. Jangan bilang. Masih. Kontrol sama-sama. Nah.
Cepet deh. Sanu. Baik, untuk step yang selanjutnya, variasi yang selanjutnya, ini masih tentang passing. Kita pakai dua zona. Setiap zonanya ada 3 orang. Dua zona ini dalam satu kesatuan, satu season ini. Jadi nanti ketika passing ke ujung, nanti yang setelah passing itu bergerak ke arah tempat yang passing dituju. Lalu nanti yang kita pakai ABC ya. Pemain A passing ke pemain C. Pemain C back pass ke pemain B. Lalu back pass lagi pemain B ke pemain C. Pemain C diagonal passing ke pemain D. Lalu pemain B ini minta ke pemain D. Itu secara teoritikalnya, secara teori mungkin agak pusing ya. Ya, nanti minum obat pusing. Jadi untuk prakteknya kita mulai aja langsung, kita simpelin. Dulu, yang berapa juga lihatin ya. Ujung, tablo, yang ini larinya ke belakang. Jauh ya, jadi bayangin aja. Tunggu di posisi daging. Daging, passing ke Budi, kita buka di Budi. Passing ke oke. Budi, back pass ke Budi, langsung shadow lagi siap-siap ke Adit. Passing ke Adit. Daging, tablo, daging berubah ke posisi tengah, posisi Budi. Oke, stop. Budi minta ke Adit kan? Passing, balik ke Adit. Budi posisi Adit sekarang. Adit passing ke Farhan. Tolongin. Farhan, good. Balik. Passing di, berarti dia passing. Tap, passing ujung. Oke, kita dah. Tap. Bingung Pak. Pakai bangkot berarti, tadi kau siap posisi topik. Siap ya. Kita lihat dulu. Terus 3 orang di sana. Dari belakang. Balikin, lari ke zona. Minta balikin, kasih ujung. Nah benar. Terusin. Ya deh. Tahan. Budi jadi posisi di sini. Farhan nanti sana karena orangnya kan kurang.
Baik, untuk variasi selanjutnya kita akan membahas passing, perwira passing dikombinasi dengan shooting. Iya. Shooting on goal. Jadi gimana caranya setelah passing kita mencetak angka gitu. Karena ketika passing dan passing hanya passing tanpa ada tujuan yang jelas, itu artinya kita bermain tanpa kejelasan, tanpa visi dan misi yang bagus. Jadi ketika kita punya kualitas passing karena dikombinasi dengan shooting, ya. Coba. Ya, siap. Pakainya tidak shooting. Nah, ketika ini passing, Adin lari muterin pemain sini. Muter. Nah, siap dari tengah, ke tengah. Lewat di tengah. Buat stop, gitu ya. Nanti muter kan. Nah, ini situasinya. Ketika passing, Budi masuk ke sampai titik putih. Nah, Adin passing, bareng itu berarti Budi bareng. Jelas ya. Sekarang nih, Adin kan bareng sama yang di sini. Bareng sama yang sini. Bareng. Coba ulang lagi. Oke, stop. Nah, kita mulai ya. Sekarang di posisi kedua pilihan. Kita kesiniin, bisa baik pas. Banyak pada kita bisa passing ke Adin. Nah, bisa juga Adin shooting langsung, atau bisa juga Budi turun nih. Oh ya. Bola kita turun. Tergantung situasi lawan. Dengan latihan ini kalian situasi kebebasan silakan pilih yang mana. Jelas ya? Siap, ulangi. Yang habis passing dari sana, pindahnya ke sini. Yang dari sini pindah ke sana, dan dari Budi pindah ke tengah. Siap. Mari. Balik ini. Oh. Kalau apa ini walaupun sekarang sudah tadi nggak ke pantau. Terus pindah, ada dua ribu. Pindah nih. Ya, cewek. Nomor ya.
Dari Ki. 2 kali passing ya. Boleh maju nih. Kejauhan, nggak dapet.